dalam percobaan ini yaitu 3 buah gelas kimia, garam dapur, tepung terigu dan sendok, dan juga menggunakan air. Langkah pertama adalah campurkan air dan garam. Langkah kedua adalah campurkan susu bubuk dengan air. Makan air dan tepung terigu dalam gelas. Aduk sampai merata. Percobaan pertama yaitu campuran antara garam dan air. Larutan ini disebut juga dengan campuran homogen. Dalam larutan zat larut yaitu garam dicampur dengan zat larut umumnya yaitu air. Zat larut jumlahnya sedikit sehingga disebut fase terdispersi, sedangkan pelarut jumlahnya banyak sehingga disebut fase pendispersi. Pada penelitian ini kami menggunakan zat terlarut berupa garam dan zat pelarut berupa air. Pada gelas terlihat bahwa zat terlarut berupa garam tersebar secara merata dalam komponen zat larut yaitu air. Larutan ini disebut sebagai dispersi molekuler, yang artinya setiap molekul zat terlarut yaitu garam tersebar secara merata dalam media fase pendispersi. Karena diameter molekul-molekul ini kurang dari 10⁻⁷ cm, sehingga kita tidak mampu membedakan antara fase zat terlarut dan fase zat pelarut. Pada gelas hanya terdapat satu fase homogen dan stabil. Di sini tampak tidak terjadi pemisahan fase ataupun endapan. Susu bubuk dan air, yaitu disebut dengan sistem koloid, adalah campuran hampir homogen antara fase terdispersi atau susu bubuk dan fase pendispersi atau air. Campuran ini hampir homogen, artinya campuran dua zat hampir menyatu dan sulit dibedakan. Fase terdispersinya atau susu bukan dalam bentuk molekul. Bukan setiap molekul tersebar, akan tetapi gabungan dari beberapa molekul koloid bersifat stabil, yang artinya tidak terpisah komponen. Campurannya ketika didiamkan dalam waktu yang lama yang disebabkan karena terjadi gerak partikel koloid terus-menerus yang disebabkan gerak Brown, sehingga partikel koloidnya menjadi stabil dalam medium pendispersinya dan partikel koloid terhindar dari gravitasi. Percobaan ketiga yaitu campuran antara tepung terigu dan air merupakan sistem suspensi. Suspensi merupakan campuran heterogen antara fase terdispersi dalam medium pendispersi. Secara umum, terdispersi adalah padatan dalam percobaan ini berupa tepung, sedangkan medium pendispersinya adalah air. Dalam sistem suspensi dapat dibedakan antara zat terdispersi yaitu tepung dan medium pendispersi yaitu air. Fase terdispersi
berbentuk padatan dengan ukuran besar akan terlihat tersebar dalam medium air. Pada gelas dicampurkan tepung terigu dengan air, maka tepung terigu tersebut tidak bisa larut. Tepung terigu akan mengendap jika didiamkan beberapa saat karena ukuran zat terdispersi besar. Fase air tidak mampu lagi menahannya. Oleh karena itu, zat terdispersi akan mengendap akibat pengaruh gravitasi. Antara ketiganya adalah sifat. Larutan bersifat homogen. Koloid bersifat homogen secara makroskopis. Heterogen dilihat dengan mikroskop ultra dan suspensi heterogen. Homogen adalah campuran yang memiliki komposisi seragam dan tidak dapat dibedakan. Heterogen adalah campuran dua zat atau lebih dengan komposisi tidak merata. Kestabilan. Larutan murni dan koloid bersifat stabil, sedangkan suspensi bersifat tidak stabil. Warna. Larutan berwarna jernih, koloid berwarna putih atau keruh, dan suspensi berwarna keruh. Fase. Larutan sejati berfase 1, sedangkan koloid dan suspensi berfase 2. Penyaringan. Larutan sejati tidak dapat disaring. Koloid dapat disaring dengan penyaring ultra, dan suspensi dapat disaring dengan penyaringan biasa. Ukuran. Larutan sejati berukuran kurang dari 10 pangkat min 7. Koloid antara 10 pangkat min 7 dan 10 pangkat min 5. Suspensi berukuran lebih dari 10 pangkat min 5. Kesimpulannya, pada larutan sejati atau garam bersifat stabil, tidak terjadi perpisahan fase ataupun endapan, sementara koloid bersifat stabil, artinya tidak terpisah komponen. Campurannya ketika didiamkan dalam waktu yang lama, sedangkan dispensi bersifat tidak stabil yang artinya memisah, mengendap, jika didiamkan beberapa saat. Sekian saja praktek